Diam-diam pekan lalu, Mario Teguh dan Aryo Kiswinar telah menjalani tes DNA di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Seperti apa cerita Kiswinar terkait tes DNA yang dijalaninya? Dan seperti apa pula kubu Mario Teguh menyikapi tes DNA tersebut? Di lain kisah, seperti apa curahan hati Vizentia Nurul, ibunda Zelin Evangelista terkait pernikahan putrinya dengan Stephen William? Cita Citata tampil menghibur penggemarnya di Bali. Seperti apa aksi Cita menggoyang Pulau Dewata? Selepas bekerja, Gading Martin menyempatkan waktu menikmati wisata pantai di Bali. Seperti apa keseruannya? Sela Kotak mengakhiri masa lajangnya dengan menyunting Carolina Dewi, seorang dokter gigi. Seperti apa prosesi pernikahan Sela dan Caroline? Simak semua kisahnya hanya di Selebrita Pagi. Selisih paham antara Kiswinar dan Mario Teguh memasuki babak baru yang sangat krusial. Selasa pekan kemarin, baik Kiswinar dan sang bunda Aryani Sunartio maupun Mario Teguh telah menjalani tes DNA sesuai perintah penyidik. Hasil tes itu sendiri baru akan diketahui dalam beberapa pekan ke depan. Namun apapun hasilnya, tes DNA sepertinya akan menjadi babak akhir yang paling menentukan dari perseteruan ini. Tes DNA menjadi alat penguji kebenaran yang sahih apakah benar Aryo Kiswinar adalah anak kandung Mario Teguh atau sebaliknya. Kiswinar sendiri optimis hasil tes DNA akan membuktikan kebenaran berada di pihaknya. Sementara kubu Mario Teguh justru tak mau berandai-andai. Mereka lebih memilih menunggu sepenuhnya hasil tes tersebut. Tapi dia nggak pasal. Ada perubahan apa ya? Nggak bisa ya. Tahu nggak? Yang jelas. Mas. Kalau kita udah ngambil. Selanjutnya pakai.
kalau sudah dipungutan lagi Kesian aja. Iya bener. Udah tes DNA udah bener. Hari apa itu ya? Selasa deh. Tapi aku lupa. Tanggalnya masih minggu ini. Ya hitung mundur deh. Ya namanya tes DNA berarti kan kita ambil sampel. Ya udah yang diambil tuh namanya epithelial swab. Jadi dinding di pipi ini di usap. Bapak, ibu, anak tes. Logikanya kalau emang betul kandung ya 100%. 100%. Kalau mengutip kata-katanya Om Ferry, 1000%. Kata-kataku aja lah, 100%. Ya itu bukan soal kesempatan, itu perintah penyidik. Dan Pak Mario Teguh sebagai warga negara yang baik, patuh hukum ya mematuhi perintah itu. Kedua, ya ini juga kan membantu persoalan ini jadi cepat selesai, terang benderang gitu. Kemarin itu pesan dari penyidik tidak boleh karena ini pro justisia ya, tidak boleh ada wartawan, dan memang ya sudah tidak ada wartawan ya, artinya jadi saya tidak bisa kasih tahu di mana, jam berapa, siapa yang hadir, berbuat apa, itu nggak bisa saya sampaikan ya, itu sudah kewenangan penyidik. Usai menjalani tes DNA, Kiswinar kembali mengurai cerita terkait kenangan masa lalunya dengan sang ayah. Kiswinar mengaku tidak akan bisa melupakan begitu saja kenangan terakhirnya bertemu sang ayah saat usianya menginjak 17 tahun. Karena itulah jika hasil tes DNA nantinya membuktikan kebenaran, jika ia anak kandung Mario Teguh, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung sang ayah dari kebenaran itu. Lantas apa konsekuensi tersebut? Ya memang sebagaimana yang mungkin teman-teman udah tahu ya begitulah gitu ceritanya. Emang aku ketemu terakhir umur 17 pada saat itu, intinya mau menyambung silaturahmi karena beberapa tahun sebelumnya udah nggak pernah ketemu kan. Memang dari 17 tahun itu pertemuan terakhir itu ya udah nggak ketemu lagi gitu. Pada akhirnya bukan berarti gini ya, bukan berarti di situ peran ayah menjadi tidak penting. Tapi lebih kepada bahwa ya sudah, yang ada cuma aku soal mama. Itu aja yang dipikirkan gitu lah. Penyelesaiannya intinya adalah yang kemarin menjadi apa tuntutan yang disampaikan oleh pengacaraku Om Ferry itu, bahwa meminta maaf secara publik tentang apa yang sudah dilakukan beliau kepada mama, minta maaf sama saya, mengakui saya, dan itu harus diakui, dan ada konsekuensi dari pengakuan itu. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya sederhananya, lain kali beliau bilang anak saya ada 2, udah nggak bisa. Konsekuensinya sekarang harus bilang 3. Harus, kan sudah, ya kan, paham nggak? Konsekuensinya tuh itu. Konsekuensi itu melekat. Nggak bisa anak saya 2 yang hebat-hebat, nggak. 3. Harus. Kalau kita belum lihat urgensi atau kepentingan pada saat ini, sampai mungkin nanti setelah tes DNA, dan itu saya yakin hasilnya akan dipublikasikan. Karena saya terus terang sebagai kuasa hukum kurang bisa terlalu jelas ya relevansi. Nah ini baru relevansi nih, bukan efektivitas, tapi relevansi antara hasil tes DNA dengan substansi dari laporan polisinya KIS. Substansi dari laporan polisinya KIS adalah fitnah. Dan semua orang sudah lihat di acaranya, siapa itu teman kita itu entertainer, Ibu Aryani sudah mengakui bahwa memang dia pernah mengatakan penyangkalan terhadap Pak Mario Teguh sebagai ayah dari Kiswinar. Nah itulah akibatnya yang terjadi sekarang. Nah, artinya unsur fitnahnya menurut saya sih sudah gugur ya.
gitu. Jadi tidak perlu saya nggak mengerti relevansinya untuk tes DNA karena secara hukum formil Kiswinar sudah punya akte kelahiran, ya kan? Sudah clear. Dengan akte kelahiran itu jelas Kiswinar itu secara hukum adalah anak kandung dari Pak Mario Teguh. Kalau Pak Mario Teguh nanti suatu saat meninggal di kemudian hari dan Kiswinar masih hidup, ya kan? Kalau Kiswinar sudah meninggal duluan kan berbeda kan? Kalau masih hidup, otomatis Kiswinar adalah ahli waris dari Pak Mario Teguh.